Mengapa kita perlu mengetahui Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pertama, karena sudah maklum bagi kita, Islam disebarkan sejak pertama kali kepada bangsa kita di Indonesia adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dari dulu. Yang kedua, kita juga meyakini ketika umat Islam ini terpecah belah, maka yang benar, golongan yang selamat adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok-kelompok yang binasa, yang akan masuk neraka. Itu keyakinan kita. Nah, kemudian yang ketiga, sekarang ini di negeri kita, terutama di Riau, ini bermunculan aliran-aliran baru. Sebagian mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sebenarnya mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sini kita perlu tahu siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Nah, untuk mengetahui Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang paling mudah dan paling simpel itu kalau kita menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang perpecahan umat. Dari situ nanti kita bisa menarik kesimpulan dan akhirnya kita bisa memahami. Misalnya, yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku maka akan melihat perbedaan yang banyak. Jadi sabda Rasulullah SAW, setelah aku meninggal nanti banyak perbedaan, banyak perselisihan, banyak kelompok-kelompok. Ini setelah Rasulullah meninggal. Sekarang ini saudara, dari meninggalnya Rasulullah bukan hitungan puluhan atau ratusan tahun. Sudah berapa sekarang? Sudah 1434 ya. Dari wafatnya Rasulullah itu 1433 sekarang ini. Kan tahun 11 Hijriah Rasulullah wafat itu. Berarti sudah banyak perbedaan ini. Kalau umat ini berbeda-beda, kita ini apa bebas ikut mana saja? Gak bebas saudara. Tapi harus jelas yang kita ikuti. Makanya di sini Rasulullah SAW memberikan rambu-rambu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Maka berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi ketika umat Islam ini terjadi perpecahan, maka yang menjadi standar, yang menjadi rujukan, golongan yang mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, golongan ini kelak diberi nama golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu artinya pengikut sunnah Rasul. Jamaah itu artinya pengikut perkumpulan para sahabat yang dipimpin oleh khulafaur rasyidin. Ini hadis pertama. Hadis kedua, riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 millah." Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Jadi dalam hadis ini dikatakan umat Islam pecah menjadi 73 golongan. Bayangkan saudara, 73. Di Riau gara-gara ditambah 2 golongan. Belum 70 saudara. Riau ini asalnya dulu Ahlus Sunnah.
lalu ada 2 kelompok masuk, baru 3. Ini sudah gaduh di mana-mana. Gimana kalau sampai 10 di Riau ini? Kalau sampai 20 kira-kira bagaimana? Jadi 73. Lalu nasibnya bagaimana 73 golongan ini? Kulluha finnar illa millatan wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali 1 golongan yang selamat. Para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa 1 golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Katanya cuma 1 yang selamat. Siapa yang selamat? Rasulullah SAW bersabda, "Ma ana alaihi wa ashabi." Golongan yang selamat adalah golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Nah, golongan ini kelak diberi nama golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah ini artinya pengikut ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah ini artinya pengikut ajaran para sahabat. Ini hadis yang kedua. Lalu hadis yang ketiga agar sempurna. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Artinya apa? Umat Islam ini kalau bersepakat, saudara, kesepakatan itu dipastikan benar. Yang bersepakat ini maksudnya seluruh ulama. Para ulama ini kalau bersepakat, kesepakatan itu pasti benar. Karena kesepakatan itu pasti benar, maka kesepakatan itu sifatnya mengikat. Umat Islam wajib mengikuti kesepakatan itu. Kalau keluar dari kesepakatan itu, maka dia tersesat. Ini dalam ilmu usul fikih dan ilmu fikih disebut dengan konsep atau teori ijma ulama. Berarti kalau begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mengikuti ijma ulama. Ini kalau para ulama berijma. Kalau para ulama berbeda pendapat, banyak perbedaan, maka apa yang menjadi standar, menjadi rujukan kita dalam mencari kebenaran? Dalam hadis tersebut dikatakan, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Maka apabila kalian melihat perbedaan pendapat, banyak pandangan berbeda-beda, maka kalian berpeganglah dengan golongan mayoritas. Jadi di sini kalau terjadi perbedaan, kita diperintahkan mengikuti golongan mayoritas. Berarti kalau begitu Ahlus Sunnah itu adalah harus golongan mayoritas. Nah, dari 3 hadis ini bisa diambil kesimpulan. Apa kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, saudara? Ada 5. Apa? Yang pertama, mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Yang ketiga, mengikuti ajaran para sahabat. Yang keempat, mengikuti ijma ulama. Yang kelima, merupakan golongan mayoritas umat Islam. Ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah kita tahu definisi dan kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekarang ada pertanyaan, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Dari sini para ulama mengambil kesimpulan untuk masa sekarang. Siapa Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mayoritas umat Islam, di mana di dalam ajaran agama mengikuti konsep bermadzhab. Bagaimana mazhabnya? Pertama, di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi,
mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kita di Indonesia kebagian pengikut mazhab Imam Syafi'i. Ini yang pertama. Kalau keluar dari mazhab 4 pada masa sekarang, kata para ulama berarti aliran sesat. Atau tidak bermazhab, sesat juga untuk masa sekarang. Mengapa? Karena Ahlus Sunnah memang bernaung di bawah 4 mazhab ini di dalam fikih. Kemudian yang kedua di dalam akidah. Di dalam akidah Ahlus Sunnah ini mengikuti salah satu dari 2 mazhab. Mazhab apa? Yang pertama mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kedua mazhab Abu Mansur Al-Maturidi. Kita di Indonesia kebagian pengikut mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau ada orang Islam keluar dari 2 mazhab ini, tidak ikut Asy'ari, tidak ikut Maturidi, atau yang sesama dengan mereka, berarti aliran sesat, berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini saudara, ini yang kedua dalam akidah. Yang ketiga di dalam tasawuf. Bagaimana di dalam tasawuf? Di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau keluar dari mazhab Junaid Al-Baghdadi berarti tasawufnya menyimpang atau anti tasawuf, menolak tasawuf, mensyirikkan, membid'ahkan tasawuf, berarti dia aliran sesat. Ini mazhabnya. Kalau tarekatnya macam-macam. Kalau orang Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh, biasanya tarekat tasawufnya apa? Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Kalau orang daerah timur beda lagi. Kalau di Jawa ada yang Qadiriyah Naqsyabandiyah, ada yang Naqsyabandiyah Mulhariyah, ada yang Syadziliyah, ada yang Rifaiyah, ada yang Tijaniyah. Kalau saya sendiri tarekatnya Syadziliyah. Nah, ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini saudara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang perlu kita tahu, simpel sebenarnya. Nah, sekarang setelah kita tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekarang kita kembali pada ajaran tadi fikih. Mengapa kita berbicara fikih? Karena yang menjadi kontroversi di negeri kita antara Ahlus Sunnah dengan golongan di luar Ahlus Sunnah kebanyakan masalah fikih. Gimana fikih? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut para ulama salaf, dalil yang disepakati di dalam ilmu fikih itu ada 4. Dalil yang disepakati jumlahnya ada 4. Apa saja? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini dalil yang disepakati. Mengapa ini kita perlu tahu? Saudara harus tahu. Mengapa? Sekarang ini ada kelompok namanya Salafi Wahabi. Apa kata Salafi Wahabi? Mereka sering bikin propaganda kembali kepada Al-Quran dan hadis, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sering dengar seperti itu. Hah? Saya mau tanya, kalau ada pejabat anggaran untuk pembangunan jumlahnya 4 miliar, lalu yang dipakai 2 miliar, sisanya dipakai sendiri, itu kira-kira apa namanya itu? Hah? Korupsi. Itu penjahat apa bukan? Penjahat. Berarti orang yang korupsi dunia itu penjahat. Saya mau tanya, dalil yang disepakati ada 4, lalu ada orang bilang ada 2. Apa bedanya dengan tadi?
Korupsi apa bukan? Korup, jahat apa enggak orang ini? Jahat, lebih jahat dari yang tadi. Mengapa? Kalau tadi korupsinya bangunan, kita bisa bangun sendiri. Ini korupsi ajaran agama, saudara. Bahaya ini. Makanya kalau ada orang bilang kembali pada Quran dan hadis, orang ini perlu digugat. Apa? Yang pertama, kita tanya ijma'nya mana? Mengapa Al-Quran dan hadis saja? Mana ijma'nya? Ini perlu digugat. Mengapa perlu digugat? Pada masa ulama salaf yang menolak ijma' ulama itu aliran sesat. Jangan-jangan kamu aliran sesat. Ternyata betul, saudara, Wahabi itu memang aliran sesat. Ini yang pertama. Gugatan yang kedua, kiasnya mana? Mengapa Al-Quran dan hadis saja? Kiasnya mana? Loh, mengapa kita menggugat kias? Kias itu artinya secara bahasa menyamakan, menganalogikan. Maksudnya apa? Perkara-perkara yang tidak diterangkan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis disamakan dengan perkara-perkara yang dijelaskan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Itu namanya kias. Nah, kias ini perlu kita gugat pada mereka. Mengapa? Pada masa ulama salaf yang menolak kias itu aliran sesat, saudara. Itu yang menolak kias. Jangan-jangan mereka aliran sesat. Mengapa menolak kias? Ini yang pertama. Yang kedua, kias ini juga perintah Al-Quran. Di antaranya ayat Al-Quran yang memerintahkan kias. Fa'tabiru ya udil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Apa ambil pelajaran itu? Misalnya saudara seorang guru di sekolah, ada murid baru nakal. Akhirnya saudara ngasih peringatan, ingat kawan kamu yang itu dulu nakal, makanya gak naik kelas. Kamu harus ngambil pelajaran dari kawan kamu. Itu namanya kan kias. Nah, ambil pelajaran itu artinya apa? Allah memerintahkan, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Maksudnya apa? Perkara-perkara yang tidak diterangkan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka disamakan dengan apa-apa yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ini namanya kias. Mengapa pakai kias? Sebagian besar hukum agama dasarnya kias. Karena yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis itu sebagian kecil, yang sebagian besar itu pakai kias. Ini contoh ya, salah satu contoh. Mengambil hartanya anak yatim yang dilarang di dalam Al-Quran itu untuk dimakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka memakan api neraka di perut-perut mereka. Ayat ini memberikan pesan pada kita tentang keharaman memakan harta anak yatim. Jadi yang disampaikan di dalam ayat ini, haram makan hartanya anak yatim. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang mengambil hartanya anak yatim untuk dimakan? Untuk apa? Untuk minum-minum. Misalnya untuk minum bandrek, kemudian setelah minum bandrek, minum teh tarik. Habis minum teh tarik, minum teh telur. Setelah teh telur, minum Nescafe. Ditanya sama kawannya, kamu minumannya kok mahal-mahal, dari mana uangnya? Saya pakai uangnya anak yatim.
Loh, gak boleh, itu haram. Kalau gak pakai kias, gak ada kias, dia akan beralasan, bro, yang dilarang dalam Al-Quran mengambil harta anak yatim untuk makan. Ini minum, bro, bukan untuk makan. Kira-kira benar apa enggak orang ini? Gak artinya mengambil harta anak yatim untuk minum-minum juga haram. Mengapa haram? Disamakan dengan makan. Pertanyaan kedua, ada orang ngambil hartanya anak yatim bukan untuk makan, bukan untuk minum. Untuk apa? Untuk rokokan. Kira-kira haram apa enggak ini? Haram. Haram walaupun untuk rokokan. Mengapa haram? Dikiaskan dengan makan. Pertanyaan ketiga, ada orang ngambil hartanya anak yatim bukan untuk makan dan minum. Untuk apa? Rekreasi ke Sumatera Barat, lihat jam gadang. Kira-kira haram apa enggak? Haram. Haram juga, kan enggak makan. Atau pertanyaan keempat, ada orang ngambil hartanya anak yatim untuk berangkat umroh. Kira-kira haram apa enggak? Haram. Mengapa haram? Dikiaskan dengan makan. Ada pertanyaan yang lebih jauh lagi. Ada orang menjadi bendahara masjid, lalu uangnya dipakai makan-makan. Haram apa enggak ini? Haram. Loh, kan enggak ada di Al-Quran larangan mengambil harta masjid. Memang enggak ada. Cuman kata para ulama, uangnya masjid itu disamakan dengan hartanya anak yatim. Orang yang memegang aset fasilitas umum itu sama dengan orang yang bertanggung jawab memegang hartanya anak yatim. Atau ada orang nggak pegang uangnya masjid, pegang uangnya rakyat, dibuat untuk berangkat umroh. Kira-kira haram apa enggak? Haram juga, saudara. Loh, mana di Al-Quran nggak ada larangan umroh pakai uang rakyat? Ya memang nggak ada, tapi pakai kias tadi. Ini kias. Artinya apa? Sebagian besar hukum agama dalilnya kias. Kalau gak ada kias bahaya, saudara. Nanti halal semua itu, dianggap halal, bahaya itu. Setelah dalil kias disampaikan, apa kata Salafi Wahabi? Oh, gak apa-apa kias, terus asal jangan masalah ibadah. Mengapa kalau masalah ibadah? Kalau urusan ibadah gak boleh pakai dalil kias. Siapa yang ngelarang? Saya, katanya. Dia yang ngelarang. Memangnya dia siapa? Alasannya kalau kias dalam ibadah bid'ah, katanya. Jawaban kita itu bodoh, saudara. Mengapa bodoh? Karena Al-Quran, hadis, ijma, kias menjadi dalil dalam semua hukum, baik ibadah maupun bukan ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, justru contoh-contoh kias yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis sahih kebanyakan kasusnya ibadah. Yang banyak itu kias itu yang diajarkan Rasulullah kasusnya ibadah. Kalau kita ini bicara ibadah, biasanya yang langsung kita ingat ada berapa macam ibadah? Sholat ibadah, puasa ibadah, haji ibadah. Ini kan ibadah. Yang lain juga ibadah lah, zikir ibadah. Sekarang haji, ambil yang paling mahal, ibadah super mahal, ibadah haji. Haji ini kan ibadah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna abi mata wa lam yahujja, afa ahujju anhu?" Hai Rasulullah,
Sesungguhnya ayah saya meninggal belum sempat berhaji. Apa saya hajikan? Ini pertanyaannya ibadah apa bukan ibadah? Hah? Ibadah. Ayahnya punya hutang haji, gimana Rasulullah? Apa saya ganti? Saya lunasi? Ternyata apa? Rasulullah jawabnya pakai kias. Rasulullah bertanya pada laki-laki itu. Rasulullah itu mendidik saudara kalau ditanya. Sama yang bertanya memberikan pelajaran. Sabda beliau, "Ara'aita law kana ala abika dainun akunta qadaitahu anhu." Menurut kamu, seandainya ayah kamu punya hutang pada orang, apa kamu lunasi? Rasulullah tanya, seandainya bapak kamu punya hutang uang atau barang pada orang, apa kamu lunasi? Kata laki-laki itu, "Na'am, iya saya lunasi." Apa sabda Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Fadainullah ahaqqu ayyuqda." Hutang pada Allah lebih berhak kamu lunasi. Berarti kalau begitu hutang haji juga dilunasi. Mengapa dikiaskan dengan hutang uang pada orang? Ini namanya kias dalam ibadah, yaitu ibadah haji. Sekarang puasa. Puasa ini ibadah apa bukan ibadah? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar berkata, "Hasyashtu yauman faqabbaltu wa ana shaib." Suatu hari saya ini merasa senang, merasa happy, merasa girang. Karena senang saya cium istri saya padahal saya lagi puasa. Ini laki-laki saudara. Laki-laki itu kalau happy, kalau senang hormonnya naik. Karena hormonnya naik, maka syahwatnya bangkit. Syahwatnya bangkit, walaupun puasa dicium aja istrinya itu. Makanya laki-laki itu kalau senang syahwatnya tinggi. Dan kadang-kadang laki-laki yang sering senang kawin lagi itu. Makanya laki-laki jangan sumpek. Mengapa? Laki-laki ini kalau sumpek hormonnya turun, gak syahwat sama istrinya. Kalau keseringan sumpek saudara bisa impoten. Karena sudah impoten, mestinya hari libur atau malam-malam menemani istrinya, akhirnya apa? Yang dia kerjakan pergi ke sungai memancing ikan. Makanya orang-orang yang pergi mancing biasanya orang sumpek itu. Betul. Nah, kata Sayyidina Umar, Rasulullah kata Sayyidina Umar, saya ini suatu hari senang sekali. Karena senang saya cium istri padahal saya puasa. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu aku bertanya, "Ya Rasulullah, laqad sana'tul yauma amran 'azima." Hai Rasulullah, sungguh hari ini saya benar-benar melakukan kesalahan besar. Saya salah besar Rasulullah. Salah apa? Qabbaltu wa ana shaim. Saya tadi mencium istri saya padahal saya lagi puasa. Gimana hukum puasa saya? Ternyata saudara, Rasulullah jawabannya pakai kias. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabannya pakai pertanyaan. Ara'aita lau tamat matta bima'in wa anta shaim. Menurut kamu, seandainya kamu berkumur dengan air padahal kamu lagi puasa, gimana puasa kamu? Lagi puasa berkumur dengan air. Apa jawaban Umar? Kata Sayyidina Umar, "La ba'sa ya Rasulullah." Ya gak apa-apa Rasulullah, kan cuma kumur. Apa sabda Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Falima idzan." Kalau begitu kenapa dengan mencium? Artinya apa? Mencium istri bagi orang yang berpuasa hukumnya sama dengan berkumur dengan air.
Artinya apa? Tak batal puasa. Ini namanya kias. Cuma kalau istrinya yang dicium itu sudah mandi, sudah pakai bedak dan pengharum, berarti kumurnya pakai pasta gigi. Kalau pakai pasta gigi karena segar enak, makruh itu saudara. Kalau istrinya yang dicium bangun tidur juga belum harum, berarti kumurnya murni pakai air, nggak ada apanya, nggak makruh itu. Itu kias namanya. Kalau lebih dari mencium, itu bukan berkumur namanya, itu minum namanya. Kalau minum puasanya batal. Ini namanya kias dalam ibadah. Jangan dibilang nggak ada kias dalam ibadah, bodoh namanya itu. Ini ibadah apa ini? Ibadah puasa. Sekarang ibadah apa lagi? Sholat. Saya kasih contoh, saudara, biar tidak ragu-ragu dengan amalan kita. Kalau masih ragu-ragu berarti terpengaruh Wahabi. Qiyas dalam ibadah sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Hadisnya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lail. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir malam. Ibnu Abbas ini biasa keluar masuk rumah Rasulullah. Mengapa? Karena salah satu istri Rasulullah itu ada yang makciknya atau bibinya Ibnu Abbas. Ya, kalau bibi itu kata orang Riau makcik ya. Orang Melayu bilangnya makcik. Makcik ya. Jadi ada istri Rasulullah itu makciknya Ibnu Abbas. Siapa? Siti Maimunah. Makanya Ibnu Abbas siang malam biasa keluar masuk situ karena mengunjungi bibinya. Ternyata malam itu Rasulullah sedang mau sholat tahajud. Karena Rasulullah mau sholat tahajud, fasallaitu khalfahu. Aku sholat di belakang beliau, mau bermakmum sholat tahajud. Ternyata apa? Karena aku sendirian, fa akhadha biyadi fajarrani faja'alani bihidhaik. Ternyata Rasulullah mengambil tanganku, aku ditariknya, dijadikan lurus dengan beliau karena aku sendiri, diluruskan. Lalu bagaimana? Falamma akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala salatihi khanistu. Ketika Rasulullah sudah fokus sama sholatnya, Rasulullah sudah takbiratul ihram, saya mundur lagi. Oleh Rasulullah diluruskan, setelah Rasulullah takbir malah mundur saudara. Coba ada salafi Wahabi, kira-kira dibilang apa Ibnu Abbas itu? Pasti dibilang bid'ah. Mengapa? Oleh Rasulullah diluruskan, itu sunnah, lalu mundur, bid'ah, itu Wahabi. Ternyata bagaimana? Falamman syarafa, ketika Rasulullah selesai sholat, qalali, Rasulullah berkata, Rasulullah bertanya kepadaku. Rasulullah gak langsung bilang, Ibnu Abbas, kamu ini bid'ah. Tadi aku luruskan, kamu mundur, bid'ah kau. Enggak. Bagaimana? Rasulullah bertanya, apa alasan dia mundur? Rasulullah bertanya, ya Ibnu Abbas, malak ja'altuka bihidha'i fatakhnas. Ibnu Abbas, kamu ada apa? Kamu kan aku luruskan dengan aku, mengapa kamu mundur lagi? Ternyata ditanya alasannya. Lalu apa? Ibnu Abbas jawabnya pakai kias. Apa kata Ibnu Abbas? Ya Rasulullah, awa yambaghi li ahadin ay yusalliya bihidhaik wa anta Rasulullah alladhi a'daka Allah. Hai Rasulullah, apakah pantas bagi seseorang sholat lurus dengan sampean? Sampeyan ini kan Rasulullah yang dikaruniakan derajat yang agung oleh Allah. Artinya apa? Ibnu Abbas ini pakai kias saudara.
Menurut Ibnu Abbas, Rasulullah, derajat sampeyan itu di depan kami, kami di belakangnya. Maka sholat kami jangan lurus. Kalau lurus gak pantas. Derajat kami di belakang, ya mundurlah. Ini Ibnu Abbas pakai kias ternyata. Artinya apa? Posisi shaf di dalam sholat dikiaskan dengan posisi derajatnya di hadapan Allah. Ternyata bagaimana? Fa'ajabahu, Rasulullah senang sekali dengan jawabanku. Artinya apa? Orang yang melakukan ibadah berdasarkan kias itu dihargai saudara, bukan dibid'ahkan. Ibnu Abbas disenangi oleh Rasulullah karena kias tadi. Bahkan lebih dari itu, wada'allaha li ayyazidani ilman wa fikhan. Rasulullah mendoakan aku kepada Allah agar Allah menambah aku ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam agama. Ini kias dalam ibadah. Dan ini mazhab Ibnu Abbas yang diambil oleh imam kita, Imam Syafi'i. Kalau makmum dan imam itu cuma berdua, menurut mazhab Imam Syafi'i, makmum mundur sedikit. Mengapa mundur sedikit? Menjaga adab dengan imam. Karena orang ini kalau diangkat sebagai imam oleh masyarakat, berarti dia punya keutamaan atau kelebihan. Kita yang nggak punya kelebihan, menjaga adab sama beliau. Ini kata Imam Syafi'i. Kalau Salafi Wahabi biasanya lurus, kalau kita agak mundur dikit. Nah, dan kalau lurus dengan imam dalam satu kasus bisa batal sholatnya. Kok bisa batal? Dalam peraturan sholat berjamaah, makmum itu tidak boleh lebih maju daripada imam. Kalau ada imam dan makmum tumitnya lurus, imamnya orangnya pendek, makmumnya tinggi, kira-kira waktu rukuk dan sujud yang lebih maju ke depan siapa itu? Hah? Kan makmum yang lebih maju, batal sholat dia. Akhirnya makmum yang baru datang bingung, ini imamnya yang mana ini? Yang baca Fatihah yang sebelah kiri, tapi yang maju kok sebelah kanan ini? Bingung dia. Nah, ini artinya apa saudara? Kias dalam ibadah itu ada, jangan dibilang nggak ada. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat tetap melakukan kias dalam ibadah. Contohnya apa? Ibadah haji ada. Kalau ibadah haji pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lamma futiha hadzanil misran atau Umar, ketika negeri Irak ditaklukkan. Negeri Irak sudah menjadi negara Islam. Orang muslim dari Irak datang kepada Sayyidina Umar. Lalu mereka bertanya, ya Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadda li ahli Najdin qarnan. Rasulullah dulu membuat batas miqat bagi penduduk Najd, itu daerah Qarn. Saudara tahu batas miqat? Apa miqat itu? Orang yang pergi ibadah haji dan umroh mulai berpakaian baju ihram. Mudah-mudahan yang belum segera berangkat, yang belum lengkap uangnya segera tersedia. Nanti umroh bareng-bareng. Amin Allahumma. Hajinya bareng-bareng juga. Amin Allahumma. Nah, kata penduduk Irak, Amirul Mukminin, batas mikot yang ditentukan Rasulullah untuk penduduk Najd itu daerah Qarn. Wa innahu jawrun an tariqina. Daerah Qarn itu jauh dari rute perjalanan kami. Wa inna in aradna qarnan syaqqa alaina. Kalau kami mau berangkat haji harus pergi ke daerah Qarn, berat sekali bagi kami karena jauh banget. Gimana ini? Akhirnya apa? Kata Sayyidina Umar, fanzuru hadwahu min tariqikum. Coba kamu lihat
daerah yang lurus, daerah koren dari rute perjalanan kamu. Ternyata apa? Setelah diukur-ukur, yang lurus itu daerah Dzatu Irkin, fahadda lahum dzata irkin. Sayyidina Umar membuat batas mikot bagi penduduk Irak itu daerah Dzatu Irkin. Dasarnya adalah pakai kias. Saudara yang pergi haji atau umroh, kalau pesawatnya mendarat di Jeddah, itu dasarnya apa? Kias itu. Karena pada masa Rasulullah gak ada orang berpakaian ihram dari Jeddah. Jeddah itu dulu bukan rute perjalanan. Ini masa belakangan, setelah beratus-ratus tahun kemudian baru dari Jeddah itu. Jadi kias. Artinya apa? Kias dalam ibadah itu ada, saudara. Jangan dibilang gak ada. Yang bilang gak ada itu gak ngerti. Ini contoh lagi kias sholat lagi lah. Yang kita tahu sholat qobliyah dan ba'diyah itu punyanya sholat apa? Punyanya sholat rawatib. Zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Asar, kalau asar yang ada apa? Ada qobliyah. Kalau ada orang asar sholat ba'diyah, mungkin subuhnya belum sholat tadi, jadi pura-pura sembahyang ba'diyah. Kalau maghrib yang ada apa? Qobliyah ba'diyah. Kalau isya yang ada apa? Qobliyah ba'di. Kalau subuh yang ada apa? Qobliyah saja. Kalau Jumat yang ada apa? Qobliyah ba'di, kecuali menurut Wahabi. Kalau Wahabi tak ada qobliyahnya. Di sini ada qobliyahnya Jumatnya. Hah? Ada. Azan Jumat berapa kali sini? 1 kali. Kapan? Hah? Berapa kali azan Jumatnya sini? 1 kali. Ah, ini agak Wahabi nih. Mengapa? Karena ahlus sunnah itu ikut sunnah Rasul, ikut sunnah khulafaur. Kalau azannya 1 berarti cuma sunnah Rasul. Azan yang pertama itu ditambah oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu termasuk khulafaur. Berarti masjid ini meninggalkan azannya khulafaur rasyidin. Berarti gak sholat qobliyah itu. Karena azannya 1 kali. Kalau yang khulafaur rasyidin 2 kali, saudara. Azan Jumatnya ada tongkatnya, mimbarnya ada. Berarti ya ahlus sunnah ini, karena pakai tongkat ini. Karena yang Wahabi gak mau pakai tongkat itu. Berarti campur di sini nih. Nah, ternyata bagaimana? Pada masa sahabat, sholat Id itu ada qobliyah, ada ba'diyahnya. Dasarnya apa? Qiyas dasarnya. Hadis riwayat Imam Abu Ya'la dan Imam At-Tabrani dari Ayyub. Ayyub berkata, "Ra'aitu Anas bin Malik wal Hasan yusalliyani qabla al-'id qabla an yakhrujal imam." Aku melihat Anas bin Malik dan Hasan Basri sholat qobliyah Id sebelum imam datang. Dasarnya apa? Qiyas. Ini qobliyah Id. Kok tahu kalau qiyas? Sayyidina Ali yang menjelaskan. Ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, datang ke tempat sholat Id, orang-orang lapor pada beliau, "Ya Amirul Mukminin, an-nasu shallau qabla al-'id." Amirul Mukminin, tadi orang-orang sholat qobliyah. Gimana hukumnya itu? Sayyidina Ali gak jawab. Sayyidina Ali langsung saja as-salatu jami'ah, lalu jadi imam Id. Selesai imam khutbah. Selesai khutbah ternyata orang-orang sholat ba'diyah. Karena sholat ba'diyah orang tadi lapor lagi, "Ya Amirul Mukminin, an-nasu yusallun ba'dal Id."
Hai Amirul Mukminin, itu orang-orang sholat ba'diyah, gimana hukumnya? Apa kata Sayyidina Ali? Sa'altumuni anis sunnah, apakah kamu bertanya pada saya tentang sunnah Rasul? Kalau kamu tanya sunnah Rasul, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yusalli qabla al-'id wala ba'da. Rasulullah gak pernah sholat qabliyah ba'diyah id. Kalau kamu tanya sunnah Rasul, tapi kalau kamu tanya biar saya melarang mereka, saya gak akan melarang. Mengapa? Saya takut kalau melarang, karena di dalam Al-Quran yang melarang sholat itu Abu Jahal. Kalau saya melarang, nanti saya seperti Abu Jahal. Di mana di dalam Al-Quran? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kamu seseorang yang melarang seorang hamba ketika sholat? Itu kan Abu Jahal, kata Sayyidina Ali. Karenanya dari sini para ulama faham, oh berarti qabliyah dan ba'diyah id ini kiasnya para sahabat. Karenanya ya, sholat musibah yang dari Rasulullah itu dua saudara. Apa? Sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Ternyata apa? Pada masa sahabat terjadi musibah gempa. Akhirnya apa? Sebagian sahabat, Ibnu Abbas, terjadi gempa bumi, sholat sunnah 2 rakaat lalu istighfar kepada Allah. Karenanya kalau ada gempa, ada tsunami, ya pokoknya musibah yang besar, kita sunnah melakukan sholat sunnah. Dasarnya mana? Kias pada sholat gerhana, karena sama-sama musibah. Kalau sekarang kalau gempa bukan sholat saudara. Mengapa? Begitu ada gempa langsung buka HP, lalu posting di Facebook atau di story, di daerah saya ada gempa, bagaimana daerah kamu? Padahal mestinya sholat. Dasarnya apa? Kias. Ini kias dalam ibadah. Kemudian lagi sholat qabliyah Jumat. Kalau sholat qabliyah Jumat itu bukan kias, karena hadisnya yang sahih ada sekitar 4 riwayat sholat qabliyah Jumat. Tetapi Imam Bukhari di dalam sahihnya pakai kias. Imam Bukhari itu menganjurkan sholat qabliyah Jumat. Ada orang Wahabi ngotot ceramah. Apa kata dia? Sholat qabliyah Jumat itu gak ada. Mengapa gak ada? Sholat Jumat gak sama dengan sholat zuhur, gak perlu dikasih qabliyah. Kamu ikut siapa? Katanya ikut ahli hadis. Jawaban kita, yang ahli hadis bukan kamu. Siapa? Yang ahli hadis adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari di dalam sahihnya menulis bab berjudul Babus Sholati Qablal Jum'ah Rak'atain wa Ba'daha Rak'atain. Bab anjuran sholat qabliyah Jumat 2 rakaat dan ba'diyah Jumat 2 rakaat. Ini Imam Bukhari. Dalilnya apa? Dalil yang pertama, Imam Bukhari pakai dalil umum, hadis Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, baina kulli adzanaini sholatun. Setiap antara azan dan iqamat ada sholat sunnah. Artinya sholat qabli. Artinya semua sholat ada qabliyahnya. Yang kedua pakai dalil kias Imam Bukhari. Dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan sholat zuhur. Imam Bukhari menyampaikan hadisnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla adh-dhuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu salat qabliyah zuhur 2 rakaat dan ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ada pertanyaan, Imam Bukhari di dalam sahihnya babnya tentang qabliyah Jumat.
dan ba'diyah Jumat. Lalu mengapa hadisnya tentang qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur? Berarti menurut Imam Bukhari sholat zuhur sama dengan sholat Jumat. Saya mau tanya sama saudara, seandainya ada Ustadz Wahabi datang ke sini lalu bilang nggak ada sholat qobliyah Jumat, lalu Imam Bukhari datang dan menyampaikan ada sholat qobliyah Jumat, saudara pilih ikut siapa? Ikut Imam Bukhari. Ikut Imam Bukhari saudara, jangan ikut Wahabi. Walaupun Wahabi kalau punya masjid, punya sekolah, dikasih nama Ma'hadul Imam Bukhari, tapi gak ikut sama Imam Bukhari. Itu di Pekanbaru ada orang Wahabi bikin lembaga Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi sholat qobliyah pakai tongkat, mereka gak mau. Mereka ini cuma ambil nama saudara. Mengapa ambil nama? Karena orangnya palsu. Barang palsu itu biasanya suka pakai nama, betul. Saya mau tanya, rumah makan yang paling banyak di Indonesia namanya rumah makan apa? Rumah makan Pak, ada di Padang. Saudara pergi ke Padang, ada nggak rumah makan Padang? Nggak ada saudara. Saya setengah bulan yang lalu keliling Padang. Mulai dari mana itu? Dari Darmasraya sampai Padang. Mana gak ada rumah makan Padang? Yang banyak malah di Riau. Mengapa? Ngambil nama biar laku yang di sini. Yang asli di sana itu. Tapi sama rasanya. Karena yang jualan di sini orang Padang. Nah, ini artinya apa? Ini qiyas namanya. Qiyas dalam agama itu ada. Kalau tata cara ibadah yang biasa berlaku di negeri kita itu bukan qiyas. Contohnya apa yang bukan qiyas? Saya tadi menjadi imam, selesai sholat zikirnya kan keras, betul. Kalau imam yang sholat maghrib zikirnya sendiri-sendiri, betul. Saya bukan qiyas itu saudara. Mengapa bukan qiyas? Rasulullah kalau menjadi imam sehabis salam zikirnya memang keras. Kau tahu kalau keras? Dalam beberapa riwayat hadis dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min sholatihi yaqul bi shautil a'la. Rasulullah itu kalau mengucapkan salam dari sholatnya berzikir dengan suara yang paling keras. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan zikir Rasulullah sehabis sholat, para sahabat itu tahu apa yang dibaca Rasulullah. Kira-kira kalau sahabat tahu Rasulullah baca zikir itu pelan apa keras kira-kira? Keras. Coba Rasulullah pelan, gak ada yang tahu mau baca apa itu. Kemudian para sahabat pada masa Rasulullah zikirnya keras juga. Di mana? Riwayat Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain memang keras. Kalau orang Salafi Wahabi ada imam dan jamaah zikirnya keras. Apa yang dia lakukan? Langsung berdiri dan meninggalkan tempat. Betul? Betul. Saya tanya, ada murid saya mantan Wahabi. Saya tanya sama dia, ya, orang Wahabi itu kalau habis sholat ada zikir keras, kenapa pergi? Kata murid saya, itu kerjaan saya kiai dulu. Mengapa? Kata Ustadz, itu sebagai bentuk hajar. Hajar itu artinya perlawanan pada kemungkaran. Loh, kok sholat berjamaah main protes? Mereka ini protes di mana-mana saudara. Sholat berjamaah protes. Jangan protes kalau sholat berjamaah. Jangan. Yang betul memang keras, tapi gak keras gak apa-apa, gak bid'ah gak keras. Keras juga apa-apa, gak apa-apa. Jangan dibid'ahkan yang keras, karena cara Rasulullah memang keras. Justru yang berdiri dulu sebelum imam berdiri gak sesuai dengan sunnah. Mengapa gak sesuai? Kata para ulama,
makmum itu meninggalkan tempat sholatnya kapan? Sebagian mengatakan kalau imam berdiri, makmum bareng berdiri. Sebagian mengatakan imamnya berdiri duluan lalu makmumnya. Kalau makmumnya pergi duluan, imamnya baca zikir keras, makmumnya 5 orang, yang 4 orang Wahabi, kan tinggal sendirian makmumnya, kasihan imamnya itu. Sudah zikir keras-keras malah ditinggal, nggak sopan itu namanya. Mengapa seperti itu kata para ulama? Karena di dalam Sahih Bukhari diterangkan babun tidharin nas qiyamal imam al-alim. Bab ini menjelaskan jamaah itu menunggu imamnya untuk berdiri, bukan berdiri duluan. Karena di dalam hadisnya, hadis dari Ummu Salamah, fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamar rijal. Apabila Rasulullah berdiri dari tempat sholat, jamaah laki-laki baru berdiri. Ini yang namanya sholat berjamaah sesuai dengan sunnah. Kalau yang pergi duluan, apalagi protes dan marah-marah, itu bukan sunnah Rasul, bukan sunnahnya sahabat itu saudara. Sunnahnya siapa? Ya gak tahulah sunnahnya siapa itu. Ini namanya ajaran ahlus sunnah. Nah, ini kira-kira lanjut apa enggak ini? Lanjut. Kemudian lagi yang ingin saya sampaikan ya, masalah lain yang dianggap kias sebenarnya bukan kias. Apa? Tahlilan. Di sini kalau ada orang mati dibacakan tahlil. Betul. Berapa malam? 3 malam. Lalu keluarga duka cita ngasih makan. Betul. Hah? Ada yang ngasih, ada yang enggak? Ya. Ini kalau Wahabi gak mau saudara tahlilan. Mengapa? Katanya bid'ah. Kok zikir dibilang bid'ah? Yang bid'ah itu keyboard sama karaoke. Betul. Kalau zikir gak bid'ah, memang diperintahkan dalam Al-Quran. Ngawur mereka. Fatwanya urusan kebaikan terus. Tahlil itu artinya apa? Tahlil ini artinya mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati ini ajaran Al-Quran. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul Babud Du'a Anil Mayyit, bab anjuran mendoakan orang mati. Apa dalilnya? Imam Nawawi menyampaikan dalil, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka selalu berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa iman. Nah, di dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang mendoakan pendahulunya yang meninggal. Berarti mendoakan orang mati perbuatan terpuji. Berarti mendoakan orang mati dianjurkan. Tahlil itu mendoakan orang berarti tahlil itu dianjurkan saudara. Ada pertanyaan, itu kan mendoakan, terus tahlil itu kan baca zikir. Jawaban kita, kata para ulama, termasuk ulamanya Wahabi, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, doa itu ada 3 level, 3 tingkatan. Tingkatan pertama apa? Baca Quran. Baca Quran itu doa juga. Doa. Yang kedua, baca zikir selain Al-Quran. Cuma di bawahnya Al-Quran. Zikir itu doa, cuma doa secara halus. Yang ketiga langsung minta, itu doa.
Dan ini yang Al-Quran paling afdol, yang di bawahnya doa yang berupa zikir. Baru yang levelnya paling bawah, yang doanya langsung doa. Dan kita sendiri, saudara kita, kalau orang minta itu terang-terangan biasanya jengkel, betul. Tapi kalau mintanya pakai zikir, memuji-muji dulu, malah gak enak kalau gak ngasih. Coba ya, misalnya ada orang datang pada saudara, langsung main tembak, minta uangnya, kan jengkel itu. Tapi kalau begitu jumpa saudara langsung bilang, apa? Kamu ini macam tambah ganteng. Kok bisa? Iya, kamu kayak tambah muda, tambah ganteng. Lah terus, pasti kamu banyak uangnya itu. Nah, kalau bilang begitu artinya apa? Minta uang. Lah terus, ya bagi-bagilah dikit. Asalnya gak mau ngasih juga saudara. Mengapa? Dibilang ganteng ini, ngasih aja lah, kan begitu. Tahlil itu doa sebenarnya. Ada pertanyaan lagi, apakah ada contoh mendoakan orang mati dengan zikir? Ada, jangan dibilang gak ada. Siapa yang mencontohkan? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah, saudara, yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Bukan Buya dari Sumatera Barat, bukan Abu dari Aceh, bukan Muallim dari Medan, bukan Tuan Guru dari Sulawesi, bukan Kiai dari Jawa, bukan. Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah. Hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari menuju kediaman sahabat Sa'd bin Mu'adz pada saat ia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal, lalu Rasulullah pergi ramai-ramai bersama para sahabat pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazahnya dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk di atas kuburan. Lalu apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah baca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 lama bacanya. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat semuanya baca subhanallah. Thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat semuanya baca takbir. Satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah, para sahabat baca. Falamman sarafa, ketika Rasulullah berhenti, qila lahu. Sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, lima tusabbih fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa tadi baca subhanallah, baca takbir, baca la ilaha illallah? Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah mengejutkan saudara. Apa jawaban baginda? Baginda menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis shalihi qabruhu. Sungguh hamba Allah yang saleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang saleh dijepit kuburan. Kira-kira yang enggak saleh bagaimana kira-kira? Kira-kira ini sabda Rasulullah, orangnya saleh. Yang mensolatkan juga Rasulullah dijepit, saudara. Kira-kira saudara dijepit apa enggak? Hah? Saya juga maksudnya, ya dijepit lah. Hatta khasyitu alla yufarraja'an. Kata Rasulullah, aku khawatir dia gak segera dilepas dari jepitan kubur.
Makanya dibacakan zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Nah, artinya apa? Zikir tahlil yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Jangan dibilang gak bermanfaat. Makanya tahlil yang bagus dibaca di kuburan. Setelah baca talqin, baca doa, lalu tahlil ramai-ramai. Mengapa? Kalau almarhum dijepit, biar gak lama-lama. Cuma kita ini orang Riau, orang Sumbar, orang Jawa, tahlilnya malam, betul. Almarhum dikubur jam 9 pagi. Tahlilnya malam jam berapa? Jam 7 apa jam 8? Habis Isya ya. Kalau dikubur jam 9, tahlilnya jam setengah 9. Itu berarti menunggu bantuan berapa jam, saudara? Kan 11 jam setengah itu. Coba saudara bayangkan, saudara kalau terjebak di jalan, menunggu bantuan berjam-jam, kira-kira stres apa enggak? Saya ini saudara, kira-kira 3 minggu yang lalu saya undangan ke Dharmasraya. Saya sebenarnya ingin lewat Pekanbaru. Teman-teman Pekanbaru gak ada nanya sama saya, ya lewat sini apa enggak. Akhirnya turun di Jambi. Akhirnya lewat Jambi. Sampai di perjalanan antara Merlung dengan Tebo, ternyata banyak lumpur. Mobil ini 2 kali sempat mogok, minta dorong sama orang, terjebak lumpur, sumpek saudara. Setelah melewati 2 lumpur, ada tanjakan, ternyata di bawah truk itu berhenti semua. Semuanya ada di warung. Karena curiga, sopirnya berhenti sebentar, Kiai. Ini kok mencurigakan. Karena truk berhenti semua, enggak biasanya. Begitu ditanya, ternyata apa? Kenapa? Enggak berani, Pak, katanya. Kenapa? Di tanjakan di atas ada jurang dan jurangnya berlumpur, kita bisa mogok di situ. Terus nunggu apa? Nunggu panas. Nanti kalau sudah panas kita bisa lewat. Akhirnya mobil kita Innova waktu itu berhenti juga ke warung ngopi-ngopi. Yang sopirnya makan nasi goreng waktu itu. Ternyata suaminya yang punya warung kenal saya. Loh, sampeyan kan Pak Kiai, kan Pak Kiai Idrus. Terus, kenapa ada di sini? Ya mau jalan-jalan. Mau kemana? Sopir saya cerita, Pak Kiai ini undangan ceramah ke Dharmasraya. Kenapa gak pergi? Takut, truk aja gak berani. Masa kami mobil kecil mau lewat? Kiai ini pasti ditunggu orang di sana. Terus gimana kalau saya yang bawa mobilnya? Ini jurangnya ada 3, Kiai. Saya yang bawa mobilnya. Insya Allah kalau saya aman. Saya ini supir handal katanya. Saya sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga. Wong mobil besar gak berani, masa yang kecil berani? Sudah Kiai, saya kemarin beberapa kali bawa mobil di situ. Karena diyakinkan, iya kita oke, ya dah berangkat. Begitu sampai di jurang itu, ternyata gak bisa jalan juga, saudara. Sampai 3 kali maju, muyer-muyer aja, akhirnya mundur. Setelah mundur, kena lumpur yang lebih dalam di belakang. Gak bisa maju, gak bisa mundur, akhirnya turun lagi. Malah di situ sampai 4 jam. Nah, di tengah-tengah berdiri di pinggir jalan ada orang Payakumbuh naik mobil berhenti. Loh, Pak Kiai kok di sini? Ya jalan-jalan gitu. Akhirnya ngajak foto-foto, bikin podcast. Sopir yang ngantar marah-marah. Ini malah bikin podcast. Gak tahu Kiai ini sumpek katanya. Artinya apa? Orang terjebak gak bisa lewat tuh sumpek, saudara. Gimana kalau terjebaknya di antara jepitan kubur? Siapa yang menolong? Gak bisa.
Artinya apa? Tahlil itu penting. Jangan dibilang bid'ah tahlil itu. Kok zikir dibilang bid'ah? Yang bid'ah itu karaoke sama keyboard. Betul? Ada di Minas keyboard? Hah? Banyak. Kalau pesta pakai keyboard ada. Itu yang bid'ah dhalalah itu. Kalau tahlil nggak bid'ah itu. Kalau pesta ganti tahlil aja. Itu yang sunnah mestinya. Sekarang ini dibolak-balik saudara. Yang dianjurkan dibilang bid'ah, yang bid'ah dibiarkan. Bahaya itu. Nah, ini artinya apa? Tahlil itu dianjurkan memang. Kemudian mengapa ada sedekah makan? Ya sedekah untuk orang mati dianjurkan. Untuk meringankan beban dianjurkan, dan dalil-dalilnya banyak itu. Karenanya negeri kita ini kalau ada orang meninggal biasa ada kenduri tahlil, bacaan tahlil lalu sedekah makan dari dulu. Dan buya-buya kita yang dulu itu orang alim saudara. Selain orang alim, orangnya juga ahli ibadah. Orang-orang dulu. Kalau orang dulu ini bukan ahli ibadah, gak berilmu, gak mungkin saudara bangsa kita 90% diselamatkan. Coba ulama-ulama kita dulu abal-abal. Ya mungkin sedikit bangsa kita yang muslim. Karena ulama kita ini memang ulama-ulama alim dan soleh. 90% bangsa kita alhamdulillah menjadi muslim. Dan ajaran yang mereka tinggalkan itu merupakan simbol-simbol atribut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan tinggalkan itu. Itu dalilnya banyak saudara, bukan nggak ada dalilnya. Yang saya sampaikan ini hanya sekelumit dari dalil-dalil itu.